Kita kumpul bukan karena agama, karena ada Islam, ada Kristen atau bagaimana. Tapi kita mau belajar tentang satu hal dalam kehidupan. Selama ini kalau orang bicara modal, ya, hidup itu perlu modal atau tidak? Hidup itu perlu modal atau tidak? Jawab loh. Saya tanya ini. Hidup itu perlu modal atau tidak? Kamu juga jawab ya, ayo anak-anak. Hidup itu perlu modal atau tidak? Saya perlu. Ya, sangat perlu. Tapi sayangnya, setiap kali kita bicara tentang modal hidup, langsung orang mikir apa? Uang. Nah, itu salah. Tiap kali kita mikir modal hidup dan uang, maafkan saya harus ngomong, pasti orang itu jadi jahat. Begitu orang mikir modal hidup itu uang, maka semua orang di sekitarnya itu adalah alat, itu adalah kendaraan untuk mendapatkan modal itu. Di dunia ini hanya ada satu orang yang pernah berkata bahwa uang itu setan. Tidak ada dua orang, nggak ada orang ketiga. Hanya satu orang yang pernah berkata bahwa uang itu setan. Dia adalah Nabi Isa dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Kenapa Tuhan berkata uang itu setan? Dan itu memang fakta. Semua kejahatan yang terjadi di dunia ini itu karena uang. Maaf, saya harus ngomong. Kalau kita mendengar kata ISIS, orang berkata Islam. Tidak, itu cuma kedok. ISIS itu menguasai ladang-ladang minyak di daerah itu. Ya, ributnya Pilkada Jakarta tahun 2017. Tujuannya apa? Uang. Karena ada beberapa perampok yang duduk di pemerintahan merasa tidak nyaman. Kalau ada satu orang ini yang namanya Ahok, itu memerintah. Karena mereka nggak bisa maling lagi. Betul tidak? Betapa banyak suami istri, keluarga-keluarga berantakan karena uang. Berapa banyak orang-orang kaya ketika anak-anak mereka belum menikah, anak-anak baik semuanya. Tapi begitu menikah, mantu-mantu cari masalah. Betul tidak? Karena uang. Jawab iya atau tidak? Ayo kerjasama. Saya nggak mau suara diam saja. Betul atau tidak? Itu orang baru datang, cepat duduk, yuk cepat-cepat. Jangan jalan-jalan, ayo cepat masuk. Nah, ini fakta. Ayo pindah sini. Kamu pindah sini. Nah, maka itu kalau kita bicara, ini jangan diangkatin nih, biar orang kesini aja. Jangan diangkatin, ayo pindah ke situ. Ya. Ayo. Maka itu kalau orang berkata modal hidup itu uang, pasti salah. Catat itu baik-baik. Nah, tapi gimana kalau nggak ada uang? Nah, ini yang kita mau temukan. Dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa, pernah dikatakan bahwa modal terutama ternyata bukan uang, tapi ide. Coba salah seorang baca kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Di Indonesia hanya ada dua kota yang sangat nyentrik karena senimannya banyak. Ayo, kota mana dan kota mana? Bandung dan Jogja. Nah, Bandung dan Jogja. Ini dua kota yang paling nyentrik dari semua kota di Indonesia. Nah, ide. Nah, hari ini kalau kita berkumpul, ya siapkan para orang tua. Jangan selalu mengatakan uang pada anak-anak. Sangat salah. Kalau sejak kecil anak-anak kita dicekoki, pokoknya uang ya, papa mama nggak mau kamu miskin, kamu harus kaya. Maaf, orang tua seperti ini akan menciptakan kuroktor. Karena uang, semuanya bicara tentang uang. Dan itu akan jadi jahat. Udah, kejadian 11 ayat 6, ini tulisan Nabi Musa. Firman Tuhan diberikan kepada Nabi Musa. Silakan dibaca. Ternyata modal hidup itu bukan uang, tapi ide. Dan ini luar biasa. Maaf saya berkata, secacat-cacatnya orang cacat, tetap bisa punya ide. Nah, ide itu modal yang Tuhan berikan ternyata. Dan luar biasanya modal ide itu tidak perlu bayar apa-apa. Ini pakai power begini, perlu apa?
Bisa, tidak perlu. Jelas ya, ide. Nah, kita pernah dengar anak autis, pernah dengar ya, sakit itu. Ternyata di antara mereka ada yang jenius, betul tidak? Kenapa? Punya ide. Coba dibaca Kejadian 11 ayat 6. Ayo, saya baca, boleh baca? Dan ia berfirman, mereka Ya, dengerin. satu bangsa, Ya. dengan satu bahasa untuk semuanya. Ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat. Perhatikan kalimat terakhir. Mulai dari sekarang. Apa saja yang mereka apakan? Rencanakan. Apa kata lain rencana? Ide. Dan dijamin oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya ulangi. Mulai dari sekarang. Apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Beritahukan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut firman ini, ternyata seharusnya di dunia nggak ada orang miskin, nggak ada orang bodoh. Betul tidak? Karena modal yang terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia itu ide. Sebelum intelektual itu ide dulu. Ini yang luar biasa. Maka itu kalau semua orang di dunia menghidupi firman ini, percaya nggak? Nggak ada orang miskin, nggak ada orang bodoh. Tapi kenapa ada? Jawabannya karena mereka malas. Setuju saya ngomong ini? Kemalasan itu yang membuat hidup itu hancur. Serius sekali, kemalasan. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 18. Ini bicara pemimpin-pemimpin. Saya berkata, koruptor itu malas paling hebat. Setuju nggak saya ngomong ini? Udah jawab, benar nggak dia atau tidak? Kenapa saya berkata koruptor itu pemalas paling hebat? Karena nggak mau kerja baik, maunya ngerampok. Ini kan pemalas. Nah, ketika negara-negara dipimpin oleh para perampok, para pemalas hancur. Sudah, pengkhotbah 10. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh Nabi Sulaiman dalam kitab suci Al-Quran. Ayo bacakan 10 ayat 16 dulu. Ayo, sudah dapat? Pengkhotbah 10 ayat 16. Wahai kau tanah, kau rajamu seorang anak-anak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Ya. Wahai, kata wahai dalam kitab suci artinya celakalah tanah itu negeri. Jadi saya pakai gini, hai negeri, celakalah kamu kalau pemimpinmu seorang kanak-kanak. Kenapa? Kalau kita mendengar kata kanak-kanak muncul apa? Egois, suka main-main aja, nggak ada tanggung jawab. Nah, yang saya dan kalimat berikut, ketika pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Saya pertama baca itu saya tertawa. Saya bilang, Tuhan, apa salahnya orang makan pagi-pagi? Ternyata ayat berikut yang menerangkan bahwa pemimpin yang benar adalah tidak boleh kenyang dulu sebelum rakyatnya kenyang. Dan ini luar biasa konsep ini. Dapat nggak Tuhan kita? Maka itu dalam cerita zaman dulu dongeng-dongeng kerajaan, kenapa ada raja-raja dihormati, dicintai rakyatnya? Karena raja itu lebih mementingkan keperluan rakyat daripada dirinya dan keluarganya sendiri. Kalau ada pemimpin yang sibuk dengan dirinya dan keluarganya, rakyat pasti berontak. Kita bersyukur sejak usia 70 tahun Indonesia punya pemimpin Presiden Jokowi. Yang kita lihat bagaimana sikapnya. Hari ini kita mendengar pidato kenegaraan dalam 3 sesi. Luar biasa. Semuanya kagum. Kita nggak nyangka. Sampai tadi orang yang dekat saya bilang, dia ya, yang presiden sebelumnya gagah perkasa badannya, yang ini kecil. Dan itu casingnya Pak. Betul juga ini tahu. Ini kecil begitu tapi dampaknya luar biasa. Kami yang di Papua sangat kena dampaknya. 2 hal, 1 tol laut. Jadi barang-barang sudah mulai hampir sama lah dengan Jawa karena kapal langsung dan subsidi. 2, jalan mulai dibangun, jalan tembus. Nah ini hebat. Ayat 17.
Ayo, cepat. Ayat 17. Berbahagialah kau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka yang makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemampuan. Luar biasa. Diberkatilah engkau negeri. Berbahagialah engkau negeri kalau pemimpinmu dari kaum pemuka. Tahu kata pemuka? Kaum intelektual, orang yang berwibawa. Sederhana sekali. Dari mana konsepnya? Ketika mereka makan pada waktunya. Seorang pemimpin makan pada waktunya, bukan jam berapa dia makan, tapi ketika yang dipimpin sudah kenyang dulu baru dia makan. Ini yang dicari. Ya, maka itu hari ini kita belajar bahwa kemabukan itulah orang malas. Mau melarikan diri dari kenyataan, maka alkohol dia konsumsi untuk berhalusinasi. Koruptor juga orang malas, tidak mau bekerja, maunya cepat kaya, dia merampok. Mengerikan sekali. Dan ini harus kita ubah dalam hidup kita. Ayat 18, terjadi hal jelek lagi. Pemimpinnya bagaimana? Terus ayat 18, siapa boleh baca? Oleh karena kemalasan muncullah atap. Stop dulu. Oleh karena kemalasan, atap runtuh. Ini bicara pemimpin. Kalau ini keluarga, ini bicara suami. Apa yang terjadi kalau keluarga atapnya runtuh? Ayo coba jawab. Apa yang terjadi? Ayo, terjadi apa dalam keluarga itu kalau atapnya runtuh? Gak ada yang betah di dalam rumah. Apa? Gak ada yang betah di dalam rumah. Apa? Dalam Tidak ada nggak yang betah betah. dalam rumah, rasa nggak aman. Hujan kehujanan, panas kepanasan, masuk angin tiap hari. Ini ya kita bersyukur lagi sekali dari Indonesia umur 70 sampai 72 kita melihat mulai banyak berubah di Indonesia karena pemimpinnya. Ya, pemimpin yang benar, lawan kata runtuhlah atap adalah membuat rakyat rasa aman. Contoh saja, belum pernah terjadi pemilu presiden di Indonesia sejak Indonesia merdeka seperti pemilu 3 tahun yang lalu. Rakyat berbondong-bondong ingin milih sampai kehabisan surat suara, betul tidak? Sampai orang-orang Indonesia dari luar negeri pulang. Kenapa? Karena ada yang dipilih. Sebelumnya nggak ada yang dipilih. Maka itu banyak yang golput. Ini bukti merasa aman. Nah, para pria, baik yang sudah jadi suami dan jadi ayah, dan kalian yang belum menikah, siapkan diri. Besok kalian jadi suami, kalian jadi ayah, jangan sampai atap rumah tangga runtuh karena kemalasan. Yang berikut, kalimat berikut, apalagi Oleh karena kelambanan tangan bocor lalu. tangan yang lamban. Apa arti kata tangan lamban? Malas kurang dekatan, malas. Bocorlah rumah. Jadi Tuhan mau kita mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa modal terbesar dalam hidup kita adalah apa tadi? Ide. Coba renungkan ini yang baru datang, Kejadian 11 ayat 6 ya. Coba dilihat. Saudara, saya sangat kagum kepada Tuhan ini. Untuk menjalankan ide diperlukan 2 hal saja. Apa itu? Ayo bongkar. Untuk menjalankan ide supaya terwujud hanya perlu 2 hal. Salah nggak apa-apa sebut. Ayo. Apa keberanian? Keberanian. Apa? Visi. Ya. Keberanian. Nomor 1 keberanian. Tindakan. Iya. Betul. Sasaran. Masuk semua nomor 1. Orang punya ide, tapi nggak punya keberanian, nggak berani melangkah. No? Pakai resiko tidak boleh kita takut. Nomor 2. Ayo, untuk menopang ide itu supaya jadi kenyataan. Kemampuan, bukan skill itu nomor sekian. Kemauan sudah termasuk tadi, kerajinan sudah termasuk yang pertama. Keberanian, apa? Tujuan itu visi, bukan. Saya percepat.
menggunakan waktu dengan baik. Karena modal, baik itu berupa uang ataupun fasilitas yang lain, tapi tidak pernah cepat menangkap kesempatan, berhasil tidak? Kalau berhasil tidak? Tidak. Kesempatan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa buat kesempatan. Betul? Kesempatan itu bukan waktu, bukan. Wah, ini luar biasa betul. Kesempatan itu hanya dari Tuhan. Sayang, yang jahat pun menggunakan itu. Pertama saya belajar Kejadian 11 ayat yang ke-6. Saya langsung protes kepada Tuhan. Seharusnya Tuhan ada kata kecuali. Rampok-rampok, penjahat. Ngerti nggak maksudnya? Sebab firman itu berlaku untuk yang namanya manusia. Maaf saya berkata, segoblok-gobloknya maling goblok. Sebelum melakukan tindakan merencana dulu atau tidak? Pasti merencana. Nah ini akhirnya yang jahat pun kena. Kenapa ada ekstasi? Kenapa ada sabu-sabu? Kenapa ada heroin? Karena ada yang merencanakan. Nah ini yang kita harus tahu. Maka itu di sini kita harus hati-hati, betul? Karena bisa-bisa ide kita ide jahat. Maaf, sebelum melaksanakan pembunuhan, orang harus punya ide tidak? Nah ini. Anak-anak bisa punya ide tidak? Bisa. Bahkan berapa kali kita lihat anak kecil idenya lebih brilian. Kita nggak pernah kepikir anak kecil itu mikir. Banyak hal bukan? Nah, ternyata ide itu sudah, kalau saya istilah pabrik, itu sudah built in. Tahu kata built in ya? Itu sudah ada waktu kita dijadikan. Maka itu ide itu nggak perlu cari di sekolah. Setuju? Banyak malah orang-orang yang nggak sekolah formal, tapi luar biasa, bisa nemukan ini, nemukan itu, idenya hebat sekali. Betul? Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau kita dengar orang-orang sukses di dunia, bukan karena modal apa. Kalau kita ingat nama Mark Zuckerberg, apa sih modalnya sampai dia jadi orang muda terkaya di dunia? Karena waktu Mark Zuckerberg belum berumur 30, dia sudah jadi orang terkaya di dunia dan termuda pertama. Sampai hari ini belum ada yang bisa nyanyi kehebatan Mark Zuckerberg. Modalnya apa? Ide. Waktu dia lulus SMA, tiba-tiba dia bisa punya ide untuk buat sosial media Facebook. Saya percaya waktu dia menemukan itu pun dia nggak akan bayang kalau saya buat itu. Masih sejarahnya Google, siapa penemunya? Awas, pakai barangnya nggak tahu penemunya itu jahat namanya. Awas, ayo, siapa penemu Google? Ayo, dan dosa besar ini. Sergey Brin dan Larry Page. Saya sangat mengagumi dua orang ini. Masih muda. Waktu mereka menemukan Google, itu umurnya baru awal 20-an, antara 22 dan 24. Lagi di garasi. Karena mereka mahasiswa pas-pasan, maka kosnya itu di garasi. Garasi mobil. Itu bisa mereka sewa. Tiba-tiba mereka dua, gimana ya supaya menolong orang, supaya cepat kalau perlu ini perlu itu. Nah cuma sampai hari ini saya tuh belum tahu kenapa dia pakai nama Google gitu. Nah itu, ini saya belum, kalau ada yang tahu beritahu saya lebih tahu. Luar biasa. Ayo, Google tahun berapa ditemukan? Ayo, 7 September 98. Belum lama. Hebat sekali, tapi mendunia sekali. Bayangkan siapapun orangnya, dari tukang sayur, petani sampai presiden, pasti akrab dengan hebat sekali, dan tiap hari bertambah terus lembaran-lembarannya itu. Nah ini yang kita harus mengerti. Ternyata ide itu model terhebat. Nah, kira-kira sambil duduk begini kita bisa punya ide tidak? Bisa. Maka itu kalau lagi sendiri
Jangan melamun, goblok. Setuju? Tapi merenung. Beda loh melamun dan merenung itu. Merenung itu mengharapkan sesuatu yang akan jadi kenyataan. Tapi melamun itu namanya menggambar di udara. Nggak ada kenyataan. Capek. Tapi merenung. Nah, satu kali saya pernah coba ngitung ya. Nah, saya nggak tahu kalian semuanya saudara pernah berapa. Saya mau coba. Saya diam sekian saat. Saya nggak memikir apa-apa. Pokoknya saya kosongkan pikiran saya ingin tahu. Tiap berapa menit di hidup saya itu keluar satu ide baru. Nah, coba ya masing-masing mulai hari. Waktu itu saya menemukan firman ini Mei 83. Tiba-tiba saya kan waktu itu ternyata tiap 3 menit saya diam itu muncul satu ide baru. Wih, sampai saya ketakutan sendiri. Hebat sekali. Inilah yang Tuhan janjikan buat kita semua. Maaf kalau saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok tetap bisa punya ide tidak? Bisa. Apalagi yang pintar pasti akan punya ide. Ayo, siapa tahu kenapa Steve Jobs bisa menemukan iPad? Ayo, nggak pakai barangnya, nggak tahu lagi sejarahnya, terlalu betul ini. Ayo, kenapa? Kenapa sampai ada touch screen? Iya. Ayo, kenapa sampai bisa menemukan iPad? Oke, supaya cepat. Satu siang, kenapa ini? Tidak ada apa-apa. Satu siang, jam makan siang, kita tahu Steve Jobs orangnya biasa saja, casual betul. Dia nggak mau makan di tempat eksekutif, dia makannya di food court. Nah, beberapa hari itu dia tuh melihat para eksekutif muda itu kalau makan ya kayak kita lah, cari colokan HP, kan begitu bukan? Nah ini si Steve Jobs melihat berapa siang itu berkali-kali, berapa hari itu kabel kemana-mana. Tiba lagi dia mikir, lagi dia duduk santai, klik. Kenapa aku tidak menemukan yang lebih praktis dan tanpa kabel? Langsung dia cepat makan selesai, balik ke kantor, dia bolongkan. Lahirlah air. Karena dia melihat masalah, keluar ide itu. Luar biasa. Maka itu kalau kita ketemu orang-orang merasa gagal, beri semangat. Gagal itu karena kamu malas. Gagal itu karena kamu takut mencoba lagi. Betul tidak? Gagal itu karena kamu takut nanti orang ngomong apa. Betul tidak? Saudara perhatikan kalimat ini kalimat mematikan. Aku sudah gagal sekian kali. Nanti orang ngomong apa kalau aku gagal lagi? Ini mematikan. Betul? Kita lihat berapa kali orang gagal. Yang terakhir kita dengar di sosial media, Colonel Sanders, umur berapa dia menemukan resep ayam goreng Kentucky? Ayo. Enggak, umur 55. 55. Dia baru coba. Karena dia gagal berkali-kali. Kita ingat sejarahnya Presiden Amerika George Washington atau Abraham Lincoln yang gagal terus. Abraham Lincoln berapa belas kali dia gagal. Nah, gagal yang paling hebat itu dialami oleh Thomas Alva Edison. Dia ratusan kali gagal. Sampai ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh asistennya yang buat dia menemukan kalimat ini. Akhirnya setelah asisten capek, bersihkan semua laboratorium yang berantakan, pecahan kaca, bahan-bahan kimia kotor semuanya. Tiba-tiba Alva Edison berkata, aku ketemu ide baru. Berteriaklah asisten itu. Ide apa lagi? Kamu sudah gagal ratusan kali. Wih, kata itu membuat Thomas Alva Edison marah. Mana aku gagal? Terus asisten bilang, oh kamu sudah stres, kamu sudah stres. Kenapa stres? Nah ini yang aku bersihkan ini kan bukti kegagalanmu. Tanpa berpikir, begini kalimat ini. Maka itu tolong terus punya kalimat ini.
Aku tidak pernah gagal. Lalu ditanya oleh asisten, aku sudah menemukan sekian ratus cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Dan kata itu sudah terkenal di dunia. Jadi aku tidak pernah gagal, tapi aku sudah menemukan sekian ratus cara yang aku tidak boleh pakai. Dasar nggak kata-kata. Maka itu sebagai manusia, kalau Tuhan memberi kita modal, udah duduk aja yang ada supaya nggak ribet nantinya. Ayo duduk. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini, bukan karena modal uang yang hebat, betul? Karena ide, setuju tidak? Apa saja. Maka itu ayo mulai hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang takut mencoba. Betul? Setelah ada keberanian, kita punya visi, langsung waktu jangan kita buang-buang. Saya ulangi, waktu jangan kita buang-buang. Sesempit-sempitnya waktu yang ada, ayo kita gunakan untuk mencoba. Gak usah takut. Pokoknya begitu mikir uang, hapus. Cari semua barang yang ada di sekitar kita. Betul? Cari semua barang. Saya lupa, aduh siapa namanya? Orang Melayu, anak muda dari Pontianak. 2 kali dia masuk IN. Sekarang dia jadi orang kaya miliarder. Dia punya apartemen yang hebat. Dia cuma lulus SMA nggak selesai. Suatu hari di sepanjang sungai Kapuas, ya Kapuas di Pontianak, dia melihat begitu banyak sampah plastik botol-botol itu. Ringkas cerita, dia mulai jadi pemulung. Nah dari pemulung itu ternyata ada orang yang cari bahan plastik. Saudara, waktu dia diwawancara di ini, dia belum menikah. Dia umurnya belum 30. Ternyata dia sudah punya perusahaan biji plastik di 17 provinsi di Indonesia. Dan ekspor dia ke Tiongkok. Dan biji plastik itu sekian banyak ton, sekian. Jangan besar jadi apa orang. Sederhana idenya. Ketika melihat begitu banyak sampah plastik yang ngapung di Sungai Kapuas di Pontianak, hebat. Ini nah, Tuhan itu adil. Walaupun saya menyebutkan kitab suci Injil yang saya baca, jadi saudara yang bukan Kristen, yang Islam atau apa saja jangan merasa risih kalau saya bacakan firman ini. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk membuktikan, untuk menyatakan ide-idenya. Tolong tenang dulu ya. Kita lagi kami muda. Oh, benar ini penting. Anak-anak muda, ini penting sekali. Oke, sudah. Kita nggak ada orang bergerak lagi. Saya akan selesaikan. Ini serius supaya kita jangan gagal. Pokoknya saya ulang-ulang lagi. Jangan gagal dan jangan menyerah karena nggak ada uang. Sebab uang itu bukan modal utama. Yang baru datang baca Kejadian 11 ayat. Tapi ide adalah modal utama yang Tuhan berikan secara adil kepada semua manusia di dunia. Yang tidak membedakan agamanya, termasuk orang jahat pun bisa begitu. 1 Yohanes 2 ayat 27. Inilah salah satu-satunya kekuatan yang luar biasa di mana ide itu bisa terwujud. Siapa nih? 1 Yohanes 2 ayat 27. Silakan dibaca. Ayo, cepat. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, bagi yang bukan Kristen kata pengurapan ini Roh Kudus. Ini Roh Kudus ya. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Terus Yang telah kamu terima daripadanya. ya, Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. stop. Saudara, kita akan hitung berapa kali kata diajar atau mengajar di ayat ini. Itu kuncinya. Karena ide itu modal gratis dari Tuhan. Dan cara mewujud nyatakan harus ada yang mengajar kita. Baru 1 atau 2 kata mengajar diajar. Sudah 2 ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini kita akan bahas.
Karena kalau kita nggak hati-hati dengan firman ini, nggak jadi sombong dong. Sehingga kamu nggak perlu diajar oleh orang lain. Itu nggak sombong, ini hebat. Lanjut. Tapi bagaimana penerapannya mengajar kamu Mengajar, sudah berapa kali? 3. Ya, bagaimana pengurapannya mengajar kamu? Terus? tentang segala sesuatu Nah, catat tentang segala sesuatu. Tanpa Roh Kudus ini, ide sehebat apa nggak akan jadi. Ya, kita ketemu dua, jangan diajar orang lain dan mengajar segala sesuatu. Lanjut. dan pengajarannya itu benar. Mengajar benar. Sudah berapa kali kata pengajaran? 4. Dan pengajarannya itu benar. Terus? Tidak dusta. Tidak dusta. Dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Berapa kali? 5. Mengajar kamu dulu. Terus? demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Roh Kudus ini. Saudara perhatikan, siapa yang pernah tahu kemampuan maksimal seorang dosen? Entah dia sudah dokter atau profesor, pokoknya dosen. Maksimal, dia mampu menguasai berapa disiplin? Ayo, yang tahu maksimal. Kira-kira aja, ayo. Berapa maksimal seorang dosen? Sebut aja. Gara-gara ayat ini saya milih. Kalau bisa saya urusan 6 pokok. Jadi saya tanya, ayo maksimal. Berapa disiplin ilmu yang mampu dia kuasai? Kira-kira aja, ayo. 10 mati. 4. Hanya 1 saya ketemu di Jerman. Tapi maksimal itu 4. Tapi Roh Kudus tertulis di kitab suci yang mampu mengajar kita berapa segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa yang terjadi di hidup kita kalau ada dosen yang mengajar kita dan dia mampu mengajar segala sesuatu? Nggak tahu jawabannya. Oke, saya kembali ke kalimat pertama. Sehingga kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Nah, ini logikanya sombong betul. Enggak, itu bukan soal sombong. Begini, kalau kita mendengar kata penemu, inventor, muncul nama siapa yang paling gampang diingat? Inventor, penemuan coba. Thomas Alva Edison, apa lagi? Isaac Newton, betul. Ya, penemu gravitasi. Apa lagi? Einstein. Oke, siapa? Graham Bell, betul. Ada satu lebih hebat dari Edison, yang namanya jarang terkenal tapi penemuannya lebih banyak daripada Edison. Orang Jerman juga. Ayo, ya suka paku-paku bangunan ada paku yang masuk buka. Fisher, Mr. Fisher. Dia meninggal 2014 yang lalu, umur 92 tahun. Dia orang dari Bavaria, Jerman Selatan. Begitu klik Fisher, saudara kan, ini orang dasar. Nah, pertanyaan saya, para penemu itu kuliah dulu, lalu baru menemukan sesuatu dan jadi teori yang jadi ilmu, atau dia menemukan dulu sesuatu lalu baru jadi ilmu? Yang mana dulu? Ya, berarti benar nggak firman ini? Seorang penemu tidak perlu diajar siapa-siapa, kecuali Roh Kudus yang menemukan. Baru dia menemukan sesuatu. Setelah ditemukan baru dia ilmu. Mengajar. Maka itu ide-ide kita tidak akan terwujud kalau nggak ada mentor. Tahu kata mentor? Yang mendampingi kita selama kita itu, dan itulah Roh Kudus. Saya akan katakan kalimat ini, gereja adalah lembaga yang paling bodoh. Kenapa? Karena ada janji-janji seperti di Alkitab, tapi nggak dikembangkan. Kenapa? Karena ada doktrin dan dogma. Membuat
membuat Roh Kudus jadi nggak bisa bergerak. Kalau kita melihat kalimat itu, firman itu, kamu nggak perlu diajar oleh orang lain. Sebab Roh Kudus itu adalah guru yang mampu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jagat musuh segala sesuatu cuma satu, otak. Itu. Bayangkan kalau ilmu pengetahuan teknologi dikotakkan, kita jadi apa? Ayo jawab, jadi apa? Tuh, kalau teknologi, kalau ilmu pengetahuan, tiap kali muncul yang baru, lalu yang lama menyalahkan, nggak bisa, itu salah. Jadi apa? Stagnasi, nggak ada yang baru. Nah itulah gereja. Tiap kali Roh Kudus menyatakan diri dengan hal yang baru, gereja berkata itu sesat. Ya sudah. Roh Kudus nggak bisa bergerak. Kita lihat ayat ini loh, ayat terakhir. Emil, apa sebentar lagi ya? 1 Korintus 2:10. Tadi Emil sama pergi nanti kan. Jadi Rizka ini apa? 1 Korintus 2:10. Ada apa dengan Roh Kudus? Ya, silakan dibaca. Ayo. Terakhir. Ya. Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Apa bahasa sainsnya menyelidiki? Searching, research. Saudara, mudah-mudahan presiden kita yang baru ini, Pak Jokowi, mampu mewujudkan salah satu hal terbesar. Catat ya, salah satu hal terbesar, kegagalan terbesar Indonesia dibanding Filipina, dibanding Malaysia, dibanding Singapura terlalu jauh. Di Indonesia selama ini pemerintah kurang memperhatikan lembaga riset, betul tidak? Padahal riset ini ujung tombak suatu negara. Baru Jokowi ini mulai mikir, tapi masih belum terwujud. Saudara sedih melihat Indonesia. Kalau saudara pernah dengar nama tempe, harusnya kagum. Tempe adalah makanan tersehat sedunia. Nomor 2 itu kimchi dari Korea. Kenapa diakui PBB, diakui WHO? Karena jamurnya tempe itu luar biasa untuk kesehatan. Nah yang menyedihkan, hak paten tempe itu dipegang Jepang. Terlalu. Nah tempe generasi kedua dipegang oleh Jerman. Indonesia nggak dapat apa-apa karena nggak pernah di research. Ya luar biasa tempe. Hebat sekali. Padi. Tidak ada negara agraris seluas Indonesia. Tapi Thailand yang menguasai dunia dengan padi. Karena Thailand itu cuma provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu masih lebih besar. Lembaga riset padi internasional adanya di Manila. Sedih nggak lihat Indonesia? Nah, sekarang kita gabung. Kalau 1 Yohanes 2:27 ada pribadi yang sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu, lalu 1 Korintus 2:10 pribadi yang sama sanggup mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Gabung. Ini pribadi yang sama. Apa yang terjadi dengan manusia kalau manusia diajar oleh satu dosen yang mampu mengajarkan sesuatu dan mampu menyelidiki segala sesuatu? Jadi apa? Ngerti kalimat ini? Maka itu sebagai orang-orang muda di Jogja, catat. Inilah keadilan Tuhan untuk manusia. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus pribadi yang hebat ini mengajar dan menyelidiki, berapa lama? Segala sesuatu. Hidup ini luar biasa. Maka itu jangan waktu dihabiskan untuk melamun, kapan kawin, terus begitu. Bertata sekian menit di kamar kecil, jangan cuma mobil dan garuk-garuk. Kapan kaya, kapan kawin. Itu buang-buang waktu.
Gunakan sesempit-sempitnya waktu yang ada. Tunggu teman jemput gak datang. Jangan ngomel. Gunakan waktu itu untuk membuat ide. Ide apa? Semua. Oh, luar biasa. Kalau ide itu kita kembangkan dengan baik, setuju? Yakin hidup ini pasti berhasil. Dan berhasil bukan cuma untuk kita loh. Semua penemuan diakui sebagai penemuan kalau bermanfaat untuk orang lain. Jadi di surga masih ada triliunan ide yang belum dikeluarkan. Boleh nggak saya berkata kalimat? Tuhan pencipta mencari siapa yang mau dititipi ide itu. Wah, saya kagum pada firman. Tapi sampai tua pun orang itu tetap bisa punya ide. Maka itu galakkan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, ada yang mau tanya? Ngerti semuanya? Loh, bangga nggak dengan Tuhan yang memberi kita hidup? Bangga nggak dengan Tuhan memberi kita ide? Maka itu mulai hari ini jangan cari sibuk dengan uang, enggak, modal ide. Buat coret-coretan apa saja, maka hasilnya akan luar biasa. Oke, ada yang mau tanya? Ngerti semua? Praktekkan. Dari sekelompok kecil kita di Jogja cuma orang sekian. Kalau semua kita menggenapi firman yang baru kita dengar, Indonesia berubah tidak? Nah, jadi kalau punya ide yang serius, jangan yang lucu-lucu. Tahu enggak? Yang serius, yang bisa bermanfaat. Saya akan akhiri dengan kalimat ini. Ternyata semua penemu, ya dengar ya, ternyata semua penemu, saya ulangi, ternyata semua penemu tidak akan menemukan sesuatu kalau dia nggak terbentur sebuah masalah. Itu luar biasa. Graham Bell menemukan telepon karena dia ada di zaman perang saudara di Amerika. Banyak tentara mati terlambat, matinya terlambat pertolongan. Karena dulu kan naik kuda, sini dor dapat kabar, kapal belum nyampe sudah mati. Kuda baru berangkat ngirim tenaga medis terlambat. Nah, Graham Bell mikir gimana supaya cepat ditolong. Nah, dia mikirkan tuh. Kenapa Thomas Alva Edison bisa menemukan bola pijar? Karena dia melihat para pegawai pekerja kota New York kalau winter malam harus nungguin di pertigaan perempatan jalan obornya jangan sampai mati. Dia mikir gimana? Itu jadi karena ada masalah. Siap menghadapi masalah? Maka itu untuk dapat ide harus ketemu masalah. Jadi putus pacar jangan patah hati. Temukan ide. Serius, apa saja? Laptop rusak, jangan maki-maki. Coba temukan sesuatu, pasti ketemu ide baru. Hebat sekali. Tuhan memberkati kita semua untuk kita jadi orang-orang hebat. Sampai usia berapapun juga. Amin ya.